Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kasih sayang rahmat kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermajlis kembali, yaitu di majlis Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan Allah mencurahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya hatal akhirah, amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, kita melanjutkan kembali pembahasan tentang Sulhul Hudaybiyah setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga Suhail bin Amr menyepakati poin-poin perjanjian Hudaybiyah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata pada para sahabat, Nabi mengatakan, "Qumu fanharu summahliqu." Bangkitlah kalian, sembelihlah binatang yang sudah dibawa dari Madinah itu, kemudian bercukurlah. Bercukur itu maksudnya ini bentuk tahallul, yaitu menggunting rambut, dan Nabi memerintahkan itu al-halq. Al-halq itu artinya berarti cukur gundul, dan itu adalah kesunahannya. Nabi SAW mengatakan hal itu sampai 3 kali, tapi ternyata falam yakum minhum ahadun, tidak ada seorang pun yang mau berdiri untuk menyembelih binatangnya kemudian mencukur gundul rambutnya. Padahal Rasul sudah mengulangi 3 kali, bangkitlah kalian, sembelihlah binatang yang kalian bawa itu, kemudian cukurlah rambut kalian, disuruh gundul, tapi tidak ada yang berdiri. Kemudian Rasulullah SAW menemui istri beliau Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi menceritakan kepada Ummu Salamah, para sahabat itu tak kandani, tak kon mencukur rambutnya, tak kon menyembelih korban mereka atau binatang yang sudah di bawah itu, tapi tak satu pun di antara mereka yang mau melakukan. Kemudian Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, atuhibbu dzalik?" Apakah engkau menginginkan hal itu, menginginkan mereka itu mengikuti petunjukmu itu? Kemudian Ummu Salamah melanjutkan perkataannya, "Ukhruj summa la tukallim ahadan minhum kalimatan." Jenengan medal, jenengan keluar, jangan berbicara sepatah kata pun pada seorang pun dari mereka, hatta tanhara budnaka, sehingga engkau menyembelih budnanya tadi, binatang yang sudah dibawa itu. Kemudian engkau memanggil tukang cukur, kemudian engkau cukur gundul. Jadi wis ora usah ngomong, sementing napa? Keluar, kasih contoh kepada mereka. Fa kharaja, kemudian Nabi keluar, falam yukallim ahadan minhum. Nabi blas ora ngejak ngomong mereka siapapun di antara mereka. Hatta fa'ala dzalik, sehingga Nabi menyembelih binatangnya tadi, kemudian memanggil tukang cukur, kemudian Nabi cukur. Nah, ini menunjukkan begini, kalau dalam pembahasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah itu pembahasan tentang rambutnya Rasul.
tentang rambutnya Rasulullah. Rasulullah itu cukur gundul itu hanya mungkin kalau nggak salah 2 atau 3 kali, mungkin 3 kali. Makanya ada beberapa riwayat ketika membahas tentang seberapa panjang rambutnya Rasulullah, tentu setiap sahabat meriwayatkannya adalah atau mengatakannya karena mereka itu ketika mengatakan rambutnya Rasulullah sekian dan sekian, tentu setelah zaman kenabian, Nabi sudah tidak ada menceritakan kepada para tabi'in. Maka ada beberapa riwayat yang secara zahir riwayat itu bertentangan satu dengan yang lain, tapi sejatinya tidak bertentangan. Mengapa demikian? Karena setiap orang itu ketika bertemu dengan Rasulullah, ukuran rambutnya Rasulullah itu berbeda-beda, karena yang namanya rambut dia bisa memanjang, dan Nabi pernah cukur gundul, itu maksudnya. Maka ada yang mengatakan rambut Nabi itu sampai setengah telinga. Rambut Nabi itu menyentuh ujung dari telinga ini. Ada yang mengatakan rambut Rasulullah itu sampai separuh segini, antara ini dengan pundak. Ada yang menyebut rambut Rasulullah itu sampai menyentuh pundak. Maka memang itu bertentangan, karena yang satu mengatakan sekian dan sekian. Tapi maksudnya apa? Ini bisa dikompromikan bahwa rambutnya Rasulullah itu kan bertumbuh, dan setiap orang ketika melihat Nabi mungkin berbeda-beda waktunya, kemudian dia menceritakan. Apalagi kalau sahabat yang tidak hidup mulazamah dengan Nabi SAW, mungkin dia datang ke Madinah untuk beberapa waktu, kemudian dia kembali ke kaumnya, dan itu banyak terjadi. Orang datang ke Madinah, di Madinah mungkin satu pekan, 2 pekan, atau ada yang 1 bulan. Kemudian setelah itu dia kembali ke kampung halamannya. Maka dia meriwayatkan sesuai dengan apa yang dia lihat ketika itu. Nah, maka setelah Nabi SAW menyembelih unta, dan itu untanya adalah untanya Abu Jahal itu, kemudian Nabi sudah cukur. Falamma ra'au dzalik, para sahabat itu melihat, loh Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi ini menyembelih binatang yang sudah dibawa, kemudian beliau bercukur gundul. Maka apa? Wa ja'ala ba'duhum ba'dhan yahliku ba'dhan, wa ja'ala ba'duhum yahliku ba'dhan. Mereka akhirnya apa? Saling bergantian mencukur satu dengan yang lain. Saking semangatnya, hatta kana ba'duhum yaqtulu ba'dhan ghamman. Saking semangatnya ini, hampir mereka itu membunuh satu dengan yang lain, karena pakai pisau cukur. Nyukur wong gundul kok hati-hati kan, bahaya nih kan, apalagi kalau pisaunya pisau yang tajam, wong rambut iki cedak karo gulu. Itu saking apa? Saking semangatnya mereka melihat Rasulullah, dan juga saking sedihnya mereka karena gagal melaksanakan ibadah umrah. Nah, di situ ada sebagian sahabat yang mana mereka ini mencukur gundul halak. Ada yang mencukur itu tidak gundul, tidak semua habis. Maka namanya qasr, itu cuma memendekkan. Kalau halak itu mencukur gundul. Rasulullah SAW bersabda, yarhamullahu al-muhalliqin, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur gundul halak. Kemudian sahabat yang lain bertanya, wal muqassirina ya Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan juga ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, yarhamullahul muhalliqin, semoga Allah merahmati orang yang cukur gundul. Ini maksudnya cukur gundul itu ketika tahallul, ketika haji atau umrah, bukan ketika hari-hari biasa. Itu ya sama, pahalanya sama, antara potong pendek dengan potong belindis itu sama. Maksudnya itu ketika di peristiwa tahallul. Kalau orang selesai melaksanakan ibadah umrah atau haji, tahallul sebagai keluar dari ihramnya, itu disunnahkan apa? Untuk
cukur gundul. Nabi kemudian ditanya lagi sama sahabat, wal muqassirina ya Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya ya Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, semoga Allah mengampuni, semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur gundul. Sahabat yang memendekkan itu masih tanya lagi, wal muqassirina ya Rasulullah, dan orang-orang yang hanya memendekkan ya Rasul. Nabi kemudian mengatakan wal muqassirin, dan orang-orang yang memendekkan. Artinya apa? Orang yang cukur gundul itu Nabi mengatakan itu sampai 3 kali. 3 kali ditanya, baru Nabi mengatakan wal muqassirin, dan orang yang memendekkan rambutnya. Itu artinya bahwa cukur gundul itu pahalanya lebih banyak, kedudukannya lebih utama daripada orang yang hanya sekedar apa? Sekedar dia memendekkan. Karena sah nanti misalnya setelah, kalau umroh kan sebentar, hanya tawaf, sa'i selesai, kemudian dicukur. Dicukur itu hanya misalnya ngelongi sidik, itu sudah sah. Tapi sunnahnya apa? Sunnahnya itu adalah dia dicukur gundul. Tapi cukur gundulnya biasanya kalau di Safa Marwah nanti selesai di Marwah, tahallulnya keluar dari ihram itu hanya dipotong pendek, dipotong sedikit. Setelah itu keluar kemudian cari tukang cukur, kemudian cukur gundul. Bukan di tempat itu karena nanti kotor tempatnya di Safa Marwah, di Marwahnya itu. Wa kana fi hadyin Nabi fi al-Hudaybiyah, wa kana fi hudyi an-Nabi jamalun li Abi Jahlin fi ra'sihi burratun min fiddah, dan binatang Nabi yang disembelih atau al-budnah tadi itu adalah unta miliknya Abu Jahal yang di kepalanya itu ada cincin atau ada perhiasan dari perak. Dan hal itu membuat orang-orang musyrikin itu marah karena yang disembelih adalah untanya Abu Jahal. Lah kok bisa disembelih Nabi? Karena Abu Jahal di tahun kedua kan kalah perang, dia mati dimasukkan ke dalam sumur, kemudian untanya itu dijadikan sebagai ghanimah. Maka ada di Madinah sebagai ghanimah milik Rasulullah SAW. Kemudian ketika Nabi kembali ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, nah untanya itu dibawa. Ada beberapa pelajaran dari peristiwa ini. Yang pertama adalah pendapatnya Ummu Salamah adalah pendapat yang benar dan penuh dengan keberkahan, karena Ummu Salamah memahami dari para sahabat kenapa mereka tidak melakukan perintah Nabi SAW ketika Nabi menyuruh mereka untuk menyembelih binatang mereka dan untuk mencukur rambut. Jadi mereka menganggapnya bahwa itu sebagai rukhsah, sebagai keringanan, karena Nabi tidak melakukan. Jadi mereka menganggapnya itu sebagai anjuran biasa karena Rasulullah memerintahkan tanpa memberikan contoh, sehingga berarti itu boleh tidak dilakukan. Nah, sehingga mereka tidak melakukan itu karena tidak mungkin para sahabat itu kok mau menyelisihi perintahnya Rasulullah SAW. Hanya saja mereka belum difahamkan tentang pentingnya tahallul, tentang pentingnya orang itu bertahallul memotong rambutnya atau mencukur gundul rambutnya, sehingga Ummu Salamah mengetahui hal itu, maka dia mengusulkan kepada Rasulullah SAW supaya Nabi itu memberikan contoh langsung. Dan begitulah seharusnya pemimpin, yaitu dia memberikan qudwah hasanah, memberikan teladan yang baik kepada rakyatnya. Dan Nabi SAW memberikan contoh tentang hal itu tidak hanya sekali itu saja di Hudaybiyah ketika membangun Masjid Nabawi misalnya. Dan Masjid Nabawi itu tanahnya adalah wakafnya Rasul, itu wakaf dari Nabi karena Nabi membeli dengan harta beliau dari 2 anak yatim namanya Sahal dan Suhail. Kemudian ketika membangun itu Rasulullah ikut membangun, benar-benar ikut membangun, bukan pemimpin yang hanya meletakkan batu pertama kemudian terakhir menggunting pita, bukan. Tapi Rasulullah itu dengan tangan beliau yang mulia memindahkan batu.
ketika peristiwa Khandaq atau perang Ahzab, ketika menggali parit, karena menggali parit ini akan berpacu dengan kedatangannya pasukan koalisi. Jangan sampai pasukan koalisi itu sudah datang ternyata paritnya belum jadi. Maka Rasulullah itu ikut, bahkan merasakan lapar bersama dengan rakyatnya, dengan orang-orang yang beliau pimpin. Sahabat ketika menggali parit mendapatkan batu besar yang mana mereka tidak bisa memecahnya, maka lapor pada Rasulullah. Kemudian Rasulullah turun, kemudian Nabi memecah batu tersebut. Ketika mereka kelaparan di musim dingin, perut mereka, para sahabat itu diganjel dengan satu batu. Karena sehari belum makan, maka perut Rasulullah itu sudah diganjel dengan tiga batu. Begitulah seharusnya pemimpin. Dia merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya, bahkan yang dia rasakan itu lebih sulit dari apa yang dirasakan oleh rakyatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan terbaik dalam segala hal. Kemudian hukmul ihsar fil umrah wal hajj. Ketika seseorang itu tertahan tidak bisa haji atau umrah, padahal dia sudah ihram, maka dia bisa menyembelih binatangnya, atau kemudian dia bertahallul, menggunting rambutnya, memendekkan rambutnya, atau mencukur habis rambutnya. Kemudian setelah itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di perjalanan kembali ke Madinah, turun surat Al-Fatah, turun surat Al-Fatah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqulu lakal mukhallafuna minal a'rab, akan berkata kepadamu orang-orang yang tidak ikut dari Arab Badui itu, syaghalatna amwaluna wa ahluna fastaghfir lana, kami telah disibukkan oleh pekerjaan kami, oleh harta-harta kami dan keluarga kami, fastaghfir lana, maka mintakanlah ampun untuk kami. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim, mereka mengatakan itu dengan lisan mereka, tidak seperti jadi lisannya itu tidak seperti hatinya. Maka itu adalah orang munafik, dan orang munafik itu paling tidak senang kalau mereka itu diajak untuk berjihad. Kemudian Rasulullah SAW mengungkapkan tentang kebahagiaan Nabi dengan turunnya surat Al-Fatah. Nabi tentu bahagia karena Al-Fatah itu artinya adalah kemenangan. Al-Fatah itu artinya penaklukan. Jadi Nabi mengatakan, unzilat alayya al-lailah suratun lahiya ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Telah turun kepadaku malam ini atau malam tadi satu surat yang surat itu lebih aku cintai, yang lebih aku cintai dari perkara yang matahari itu mengenainya. Maksudnya apa? Dunia. Apa sing kena matahari, kabeh sing kena matahari. Jadi misalnya segala hal yang terkena sinar matahari, itulah aku lebih cinta kepada surat itu daripada apa-apa yang terkena matahari. Yo, ono kendaraan, ono rumah, ono kebun, dunia maksudnya. Lebih aku cintai dari dunia semuanya. Kemudian Nabi membaca, inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu Muhammad fatham mubina, kemenangan yang nyata. Loh, padahal ini mau datang ke kota Makkah, mau umroh saja belum bisa, Allah sudah mengabarkan kabar gembira, memberikan kabar gembira, yaitu kemenangan yang nyata. Kalau yang mendengarkan ini orang tidak beriman, pasti akan mengejek. Kemenangan apanya? Wong kita sekarang mau umroh saja balik nggak bisa kok, nggak bisa masuk ke kota Mekah loh, kok ngomong kemenangan. Itu kalau orang tidak beriman. Maka Islam itu pasti akan berjaya kembali. Itu pasti. Kapanpun kita ngomongnya, Ustadz sekarang kan lagi umat Islam saja pada begini begitu. Ya mau apapun kondisinya, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
pernah mengatakan, pernah memberikan penjelasan tentang fase zaman, dan zaman yang terakhir adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah, dan itu pasti, dan itu adalah sebuah kepastian. Tentang kapan waktunya kita tidak tahu, di tangan siapa dia akan dipimpin, di negeri mana letak atau pusat ibu kotanya, kita semua tidak ada yang tahu, tapi kita mengimaninya. Kenapa? Karena itu adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat mengucapkan selamat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fatahna laka fatham mubina. Allah akan memberikan kemenangan yang nyata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian para sahabat bertanya, famalana, terus bagi kami apa ya Rasul? Kemenangan bagi Rasulullah, bagi kami apa? Maka Nabi fa'anzalallah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, liyudkhilal mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar, supaya Allah memasukkan orang-orang beriman laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu bagi orang yang beriman. Nah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian orang-orang itu bergegas menemui Rasul. Dan saat itu Nabi itu di atas kendaraan beliau di tempat namanya Qura'ul Ghamim. Kemudian Nabi membaca firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Maka ada seorang laki-laki yang berkata, ya Rasulullah, afathun huwa, ya Rasul, apakah itu adalah sebuah penaklukan, sebuah kemenangan? Nabi mengatakan, na'am, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di dalam genggamannya, innahu lafathun, sungguh itu benar-benar kemenangan. Maka duka, nestapa, kesedihan berubah menjadi kebahagiaan. Mereka itu sedih, berbagai macam kesedihan itu menimpa mereka. Mau umroh tidak bisa, sudah jalan kaki capek-capek dari Madinah ke Mekah, mau umroh tidak bisa. Terus saudara-saudara mereka yang tertahan di Mekah lolos mau bergabung bersama dengan mereka, ternyata dikembalikan ke Mekah. Nah, itu kesedihan. Sedih itu kalau melihat saudara kita terzalimi, kemudian kita nggak bisa nolong, itu kan sedih. Dan itu yang dialami oleh para sahabat saat itu. Sahabat-sahabat mereka orang-orang mustada'afin, orang-orang lemah yang tertahan di Mekah, mereka tidak bisa bergabung dengan kaum muslimin yang di Madinah. Kenapa? Karena terikat dengan perjanjian. Itu kesedihannya. Maka kesedihan itu berubah menjadi kebahagiaan, yaitu dengan turunnya firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Karena mereka orang-orang yang beriman, sehingga surat ini turun ketika saat itu mereka belum bisa masuk ke kota Mekah. Mereka tetap yakin karena mereka orang beriman bahwa kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka karena hadisul Quranul Karim an hadzal hadas al-azim fi suratil Fath. Jadi pembahasan tentang peristiwa besar ini ada di dalam surat Al-Fath. Dan waqa'a bainal fariqaini ma'a adami wuqu'il qital fatham mubina. Salah satu di antara kenapa disebut dengan fatham mubina, karena saat itu tidak terjadi qital, kemudian secara zahir memang kerugian di pihak kaum muslimin, tapi Rasulullah SAW itu beliau punya kemampuan untuk melihat sesuatu jauh ke depan, bahwa nanti akan begini, akan begitu, dan tentu itu adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa poin dari peristiwa atau sulhul Hudaybiyah, atau sebelum itu ikhtatamat as-surah al-jalilah bi sifati madhin lin nabi wa li ashabil kiram. Surat Al-Fath itu dipungkasi dengan pujian bagi Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, huwallazi arsala rasulahu bil huda
wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Kemudian memberikan gambaran tentang para sahabat Nabi. Jadi itu pujian bagi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah utusannya Allah. Itu pujian sebenarnya. Walladzina ma'ahu asyidda, dan orang-orang yang bersama dengan Nabi, mereka adalah orang-orang yang tegas, alal kuffar, terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, kalau sesama muslimin berkasih sayang. Kalau dengan orang kafir mereka tegas, jangan kebalik. Dan itu adalah sifat orang-orang beriman. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Dan kamu bisa melihat mereka orang-orang yang ahli ibadah, sujud, rukuk, mencari anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nanti kata para ulama, mendidik generasi itu seperti sifati mereka, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Kamu bisa melihat tanda mereka itu min asaris sujud, di wajah mereka. Zalika masaluhum fil Injil, itu perumpamaan mereka di dalam Injil. Wa masalu fit Taurat. Zalika masaluhum fit Taurah wa masaluhum fil Injil, dan perumpamaan mereka di dalam Injil itu seperti tanaman, seperti kazar'in, seperti biji-bijian kemudian ditanam, kemudian setelah itu dia tumbuh besar, kuat dan kokoh dengan batangnya, yang membuat takjub orang yang menanam saja takjub. Liyaghidha bihimul kuffar. Jadi mendidik generasi itu seperti menanam pohon itu sebelum ditanam tentu dipilih bibitnya, setelah dipilih bibitnya dipilih tanahnya. Ketika masih kecil ini harus dijaga, apalagi kalau tanamannya misalnya tanaman kacang, tanaman apapun itu dipagari. Begitu juga dengan mendidik anak, dipagari dari hal-hal yang berbau syaitan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendoakan kedua cucunya itu dengan doa Nabi Ibrahim untuk kedua putranya, u'idzukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hamatin wa min kulli ainin lamatin. Itu doa untuk Al Hasan wal Husain, dan doa itu juga doa yang dipakai oleh Nabiullah Ibrahim untuk kedua putranya, dan itu memintakan perlindungan untuk kedua putranya kepada Allah Subhanahu wa taala dari min kulli syaitanin, dari setiap syaitan, wa min kull wa hama itu segala binatang yang bisa membahayakan, al hasyarat, bisa kalajengking, bisa ular, bisa macam-macam. Wa min kulli ainin lamatin, dari mata yang hasud atau mata yang mencela. Sehingga kita kenal ada namanya penyakit ain, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pandangan mata. Orang bisa kena ain. Dan di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah terjadi, ada sahabat itu punya kulitnya itu klimis sekali, kulitnya klimis, putih, bersih, kemudian dipuji oleh sahabat yang lain tanpa mengucapkan Masya Allah. Jadi dipuji begitu, kemudian setelah itu dia gatal-gatal, lapor pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ditanya ini sebabnya apa, kok bisa begini, tadi ceritanya bagaimana. Kemudian dia menceritakan, maka obatnya adalah dia disuruh untuk mandi dengan air bekas wudhunya orang yang memuji dia tadi. Itu kalau ketahuan, ya kan? Kalau ketahuan tadi yang ngalem, yang muji siapa? Makanya kalau memuji kita mengucapkan Masya Allah. Ada anak ngaji kok pinter, dipuji-puji maka Masya Allah. Jadi dia bisa seperti itu karena kehendaknya Allah. Itu Masya Allah.
Sehingga kalau kita memuji kebaikan seseorang, baik secara fisik, akhlak atau yang lain, maka kita barengi dengan mengucapkan Masya Allah. Kemudian poin yang pertama dari Sulhu Al-Hudaybiyah adalah masyarakat Quraisy itu mulai mengakui keberadaan negara Muslim Madinah, negara Islam Madinah. Karena kalau ada perjanjian antara satu pihak dengan pihak yang lain, berarti pihak yang sini mengakui keberadaannya sini, begitu juga dengan yang sini. Karena kalau tidak mengakui maka nggak akan mengadakan perjanjian. Dan Quraisy ini di seluruh Jazirah Arab, mereka itu pemimpinnya. Jadi seluruh Jazirah Arab menganggap bahwa yang memimpin Jazirah Arab itu ya masyarakat Mekah, masyarakat Quraisy. Nah, sehingga masyarakat di Jazirah Arab ketika mereka tahu bahwa pihak muslimin Madinah mengadakan perjanjian damai dengan masyarakat kafir Quraisy di Mekah, berarti mereka sudah mengakui keberadaannya negara Madinah. Sehingga kabilah-kabilah yang lain itu juga sama, mulai menaruh perhatian, mulai menganggap keberadaan mereka. Kemudian yang kedua, dakhalat al-mahabatu fi qulubil musyrikin wal munafiqin. Rasa takut itu mulai menghinggapi hati orang-orang musyrikin dan orang-orang munafik. Bahkan mereka, sebagian di antara mereka meyakini bahwa yang akan menang adalah Islam, yang akan menguasai Jazirah Arab adalah Islam. Maka ada tokoh Quraisy yang bernegosiasi dengan Nabi, atau malah itu adalah Suhail bin Amr, atau sebelum Suhail bin Amr, biarkanlah Muhammad dengan dakwanya. Kalau ternyata masyarakat Arab menolak dia, memerangi dia, kemudian dia mati, maka sudah kita dicukupkan dari Muhammad oleh yang lain. Kalau seandainya Muhammad itu ternyata dia yang menang, bisa menaklukkan Arab, maka kemenangannya dia adalah kemenangan kalian. Makanya wis Muhammad iki jarno wae, mbuh ndek menang mbuh ndek kalah, yang untung adalah kita. Tapi karena tokoh-tokoh Quraisy ini tidak percaya, tokoh-tokoh Quraisy ini tidak mau mendengarkan, dan itu semua karena kesombongan mereka. Karena sifat sombong itu bisa menutupi hati, sehingga dia tidak bisa menerima kebenaran. Meskipun datangnya entah dari siapapun, dia nggak menerima, karena sudah tertutup dengan sifat sombong. Waqad tajallat ba'du mazahiri dzalik. Dan hal itu sudah nampak di masuk Islamnya beberapa tokoh Quraisy. Mereka sudah masuk Islam. Maka ini sebagai bukti bahwa Islam itu akan digandrungi. Islam itu yang akan menang, karena secara bertahap tokoh-tokoh kufar, orang-orang kafir itu kemudian nanti masuk Islam. Seperti Khalid bin Walid dan Amr bin As. Ini kalau tidak salah tahun ke-6 dan tidak lama lagi itu nanti Khalid bin Walid dan Amr bin As itu dia masuk Islam. Kama tajallat fi musara'atil a'rab al-mujawirina lil Madinah ila al-i'tidhar an takhallufihim. Sebagaimana sebagai bukti juga bahwa orang-orang Arab Badui itu mereka bergegas meminta maaf kepada Rasulullah karena mereka tidak ikut. Begitu juga dengan orang munafik. Tadi kan saya qulu lakal mukhallafuna minal a'rabi syaghalatna amwaluna wa ahluna. Jadi datang pada Rasulullah minta maaf, kami sibuk dengan kebun kami, dengan harta kami, dan ada keluarga kami, ada anak kami yang sakit, yang ini yang itu. Mereka datang pada Rasulullah minta uzur, dan Rasulullah itu tahu kalau ada orang datang minta izin, ya Rasul, saya tidak bisa ikut jihad karena begini. Dan itu biasanya orang munafik.
Di perang Tabuk juga begitu. Di perang Tabuk itu, Masya Allah, ini perang yang penuh dengan masyaqqah, penuh dengan kesulitan. Dan Nabi kembali dari Tabuk itu, jadi Tabuk itu 700 km. Itu kalau PP kan sudah 1400. Dan itu jalan kaki, bukan naik travel, bukan. Jadi bisa dibayangkan. Dan berangkatnya itu musimnya musim belum panen, musim paceklik. Musimnya musim paceklik. Orang itu sehari makan 1 butir kurma bisa. Bahkan ada yang supaya awet 1 butir kurma itu bukan dimakan, tapi dimut, disesep. Itu Jaisyul Usrah, tentara kesulitan. Nah, Rasul kembali membawa kemenangan. Ada yang datang, ada puluhan orang datang pada Rasulullah. Masing-masing orang itu membawa uzurnya masing-masing. Ya Rasul, begini sudah enggak apa-apa. Nabi bilang begitu, padahal Nabi tahu itu adalah bukan kejujuran. Dan mereka enggak dihukum sama Nabi. Justru ketika yang datang itu orang yang beriman, ya Rasul, saya tidak punya uzur. Nah, yang lain punya uzur begini. Bukan uzurnya. Kenapa nggak berangkat? Karena ada temannya nggak berangkat. Bukan itu juga. Kenapa kamu nggak berangkat? Saya nggak punya uzur. Karena digoda sama syaitan saja. Digodanya itu, biarkan teman-temanmu ini pada berangkat. Nanti kamu nyusul aja. Ini loh, tanduramu durung disirami, engko sing ngrumat sapa, sing ini sing itu. Nantilah setelah sehari atau 2 hari kamu nanti nyusul saja. Kalau sendiri kan malah bisa lebih cepat. Sehari lewat, 2 hari, engko nantilah 3 hari. Ini belum semua di rumah tandurane. Ngono neh sampai benar-benar enggak ikut. Nah, itu setan itu begitu. Setan itu begitu, kadang orang itu digoda, waktune salate cek dawa. Santai sih, dilebarke gaweane. Wis nek alah kurang sithik bakali siji neh. Begitu sampai waktu salat akan habis. Karena setan itu kreatifnya luar biasa ketika menggoda manusia. Super kreatif. Makanya goda orang soleh sama orang yang awam itu berbeda caranya. Kalau orang awam, bukan orang yang benar-benar soleh, itu digodanya wis rasa sholat. Tapi kalau orang soleh digodanya sholat, dikon sholat, tapi hatinya sholatnya ngene yo, karena nanti dilihat ini, dilihat itu. Orang kaya juga begitu. Nanti pas ada acara kamu sedekahnya yang banyak, wah nanti kamu itu jadi orang yang paling dermawan di kampung ini. Jadi disuruh beramal, tapi amalnya dirusak gitu. Bukan tidak beramal. Kalau tidak beramal, ojo ngamal. Wah ini mungkin tidak mempan, karena dia orang baik. Tapi karena dia orang dermawan, sudah biar dia dengan kedermawanannya. Yang penting sedekahnya itu muspro. Karena apa? Dikotori dengan riya. Seneng kalau dilihat orang atau didengar orang, wah sedekah sekian M, masuk ning gone TV, masuk ning gone koran, dirusak sama syaitan. Tapi bukan berarti orang yang ketika sedekah itu jahar. Orang yang sedekah itu masuk TV, masuk koran terus, berarti orang ikhlas itu belum tentu. Karena keikhlasan itu apa? Hanya dia dan Allah yang tahu tentang hatinya. Surat ikhlas itu, ikhlas itu seperti surat ikhlas. Surat ikhlas itu kan kulhu, orang ana ikhlas ning ngono. Nah, tapi apa? Tapi disebut dengan surah Al-Ikhlas. Maka ikhlas itu seperti surat ikhlas, karena keikhlasan itu tidak terucap. Nah, kemudian salah satu poin dari perjanjian Hudaybiyah adalah mereka melakukan gencatan senjata, tidak berperang, tidak saling mengganggu selama 10 tahun. Selama 10 tahun. Nah, 10 tahun itu berarti Rasulullah punya kesempatan menyebarkan Islam seluas-luasnya tanpa khawatir gangguan dari Quraisy. Maka tidak perlu
khawatir kalau dari utara ke selatan ke arah Mekah misalnya, ke kabilah ini kabilah itu mau berdakwah tidak akan diganggu. Tapi perjanjian ini bertahan hanya 2 tahun. Kenapa? Karena yang berkhianat dari pihak Mekah, sehingga yang melatar belakangi Mekah itu nanti akan ditaklukkan, akan diserbu, akan diserang. Maka apa? Maka itu yang disebut dengan Fathu Makkah. Baru 2 tahun kemudian apa? Al-Fathul Mubin, seperti yang ada di dalam surat Al-Fatah. Maka Al-Imam Az-Zuhri mengatakan tidak ada kemenangan di dalam Islam yang sebelum itu yang lebih besar, yaitu a'dham minhu, itu enggak ada. Inna makanal qital haitsu iltaqan nas. Tapi yang adalah peperangan di mana muslimin dan kafirin itu bertemu. Maka ini adalah kemenangan besar, kemenangan yang nyata. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sebelum itu qoblal akhir, Nabi di tahun itu keluar bersama dengan 1.400. 2 tahun kemudian Nabi menaklukkan kota Mekah, jumlah muslimin jadi 10.000. Itu berarti ada peningkatan jumlah kaum muslimin dalam waktu 2 tahun. Kenapa? Karena muslimin begitu sangat leluasa berdakwah tanpa harus takut dengan kekuatan Quraisy. Dan yang terakhir, Rasulullah memfokuskan terhadap musuh yang masih terus mengganggu kaum muslimin, yaitu Yahudi. Karena dari pihak sana, pihak Quraisy, mereka sudah aman, gak akan mengganggu. Yang masih mengganggu adalah orang-orang Yahudi. Sehingga antara tahun 6 dengan tahun 8, nanti di tahun ke-7 itu terjadi penaklukan besar, yaitu penaklukan Khaybar, karena Yahudi itu memusatkan kekuatannya di Khaybar. Mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.